Salam basudara buat kita semua, karena kita semua basudara. Kembali lagi bersama dengan saya, Sang Monolog. Sang Monolog. Dan di video kemarin, di episode yang ke-11, saya tidak sanggup menceritakan lanjut. Karena memang kalau bicara mengenai ibu, pasti itu berat. Itu menguras emosi. Jadi harus benar-benar siap untuk menahan seperti menahan rasa gejolak. Rasa gejolak di dalam hati, di mana siapapun itu saya rasa pasti merasakan hal yang sama, karena pengorbanan ibu itu memang tidak bisa dijabarkan. Dan kali ini saya sudah lebih siap untuk melanjutkan cerita serial Kobis, dan sekarang sudah masuk di episode yang ke-12. Di episode yang ke-12 ini judulnya adalah Doa Seorang Ibu. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi seperti kemarin ketika Kobis mendengarkan doa dari ibunya, Kobis kembali ke kamar dan Kobis berpikir apakah dia mau lanjutkan sekolah sementara ibunya harus berjuang sendirian, ataukah dia membantu ibunya untuk berjuang bersama-sama. Itu pemikiran Kobis. Tapi Kobis tidak tahu bahwa sebenarnya kalau dia sekolah berarti dia juga sudah ikut berjuang bersama dengan ibunya. Cuman pada malam hari itu Kobis belum terlalu paham untuk hal tersebut. Yang Kobis pikirkan adalah bagaimana dia bisa membantu ibunya untuk mencari uang demi kelangsungan hidup mereka. Besoknya pagi-pagi ketika bangun, ibunya menyuruh Kobis supaya siap-siap untuk ke sekolah. Terus ibunya heran karena Kobis tidak mau berangkat sekolah. Kata Kobis, "Ma, saya mau ke ladang bersama mama." Mamanya heran. Dan mamanya sedikit sedih. Terus mamanya bilang begini, "Kobis, anakku, mama bukan melarang kamu supaya ikut mama ke ladang. Tapi kembali lagi bahwa tugas kamu adalah sekolah. Jadi mau bagaimanapun kau harus sekolah hari ini." Akhirnya Kobis tidak dapat bilang apa-apa lagi. Kobis tidak bisa menjawab apa-apa lagi. Dia ikut mamanya dan dia bersiap-siap untuk ke sekolah. Kemudian kata mamanya, "Mama yang akan antar kamu untuk mendaftar ke sekolah kembali." Singkat cerita, Kobis dan mamanya pergi ke sekolah dan mendaftar. Setelah selesai semua pendaftaran, mereka kembali dan Kobis bisa kembali bersekolah meskipun duduk di kelas 3 SD. Di usianya yang hampir 14 tahun. 13 tahun lah. Tapi meskipun usia Kobis yang 13 tahun, ya untuk ukuran di kampung ya tidak masalah. Tidak menjadi sebuah permasalahan yang besar lah, seperti di kota. Karena kalau di kota, orang-orang berlomba-lomba untuk memasukkan anaknya sedini mungkin atau dengan usia yang semudah mungkin agar cepat selesai dan cepat bekerja. Sedangkan di kampung, anak yang disuruh sekolah itu atau anak yang mau sekolah itu orang tuanya ya merasa beruntung. Jadi ketika mereka mau sekolah dengan usia mereka berapapun, orang tuanya akan dukung untuk sekolah.
Kita kembali ke Kobis dan ibunya. Mereka pulang kembali ke rumah dan waktu itu ibunya bilang begini, Kobis, Mama mau tanya sama Kobis, apakah Kobis senang dengan pilihan Mama untuk Kobis kembali sekolah? Nah, disinilah baru Kobis bercerita, mengatakan isi hatinya lah. Kobis bilang begini, Mama, sebenarnya saya itu senang kalau saya bisa sekolah. Tapi kembali lagi bahwa saya tahu bahwa keadaan saya sama Mama itu menyedihkan semenjak ditinggal Papa. Jadi saya pikir saya harus bekerja bantu Mama. Karena saya tidak kuat lihat Mama kerja sendiri. Akhirnya mamanya bilang ke Kobis, Kobis, Mama dan Kobis punya Tuhan. Mama dan Kobis itu dipelihara oleh Tuhan. Mama dan Kobis itu selalu dalam lindungan Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, mungkin Mama sama Kobis sudah tidak hidup sekarang seperti ini di dunia ini. Masih banyak orang di luar sana yang lebih susah dari kita. Dan yakin, kalau Kobis mau sekolah, pasti ada rezeki. Tuhan pasti sediakan itu. Akhirnya, ibunya Kobis mengajak Kobis untuk berdoa sama-sama. Meskipun sebenarnya ibunya juga di hati kecilnya itu khawatir, tetapi demi menyemangati anak laki-laki satu-satunya ini, ia mencoba untuk tetap tegar dan menunjukkan bahwa tidak ada masalah sedikit pun. Itulah perjuangan ibu. Singkat cerita, ketika malam sebelum tidur, kembali lagi ibunya berdoa. Ibunya merasa bahwa hanya dengan doa mereka bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Hanya dengan doa dan harapan kepada Tuhan saja yang bisa membuat mereka dapat melanjutkan hidup. Hanya dengan doa yang bisa membuat mereka bisa bertahan untuk hidup. Kemudian ibunya kembali bertelut dan berdoa. Ibunya berdoa untuk Kobis yang bersekolah. Ibunya memohon kepada Tuhan agar Kobis diberikan hikmat, agar Kobis bisa sekolah dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sehingga suatu kali kelak Kobis dapat menyelesaikan pendidikannya dan bekerja menjadi berkat bagi sesama, terutama kepujian bagi nama Tuhan. Itulah doa dari ibunya Kobis. Itulah yang menjadi doa dan harapan ibunya. Dan seperti judul doa seorang ibu, maka di dalam serial Kobis episode yang ke-12 ini juga menekankan bagaimana doa seorang ibu akan sangat berpengaruh kepada perkembangan atau tumbuh kembang anaknya. Kita juga doakan bersama agar Kobis bisa sukses di dalam pendidikannya, terutama bisa kembali mengangkat derajat keluarganya, terutama ibunya, untuk menjadi berkat bagi sesama, kepujian bagi nama Tuhan. Oke, sampai di sini cerita kita dan pelajaran yang bisa diambil. Mungkin seperti teman-teman lihat bahwa pentingnya doa seorang ibu. Siapapun itu, tanpa doa seorang ibu, dia bukanlah siapa-siapa dan dia juga tidak akan menjadi apa-apa. Karena seorang ibu atau orang tua itu adalah wakil Allah di dunia. Jadi hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Sampai ketemu di video berikutnya dan salam bersaudara buat kita semua.